Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Kegiatan pengukuran tanah di wilayah Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah diwarnai dengan insiden penangkapan sejumlah warga pada Selasa 8 Februari. Dalam video yang beredar, tampak beberapa warga mendapat kekerasan dari pihak kepolisian. Tindakan ini pun dikecam oleh sejumlah pihak. Satu di antaranya yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Kontras menilai aparat telah mengintimidasi warga dalam menyikapi aksi penolakan terhadap keberadaan pertambangan. Koordinator Kontras Fatia Maulidianti mengatakan, penangkapan terhadap sejumlah warga tanpa alasan yang jelas menunjukkan watak aparat yang represif dan sewenang-wenang. Fatia bahkan mendapat informasi bahwa ada dugaan intimidasi yang dialami oleh warga Desa Wadas. Sementara itu, kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Dwi Prasetya, mengungkapkan bahwa ada sebanyak 64 orang yang ditangkap. Ia menuturkan beberapa warga yang ditangkap juga mengalami tindakan kekerasan dari aparat. Kasus ini juga mendapat sorotan dari sejumlah kalangan di media sosial, hingga tagar Wadas Melawan juga menggema di media sosial Twitter. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi dalam konferensi pers pada Rabu 9 Februari membenarkan soal penangkapan 64 warga Wadas. Puluhan warga tersebut tidak ditahan dan telah dibebaskan serta kembali ke masyarakat. Lutfi menjelaskan bahwa ada masyarakat terbagi menjadi kubu pro dan kontra terkait pembangunan bendungan. Pengamanan oleh polisi dilakukan karena ada kontak antara warga yang menerima pemanfaatan lahan dan yang belum menerima. Banyak sekali bahwa anggota Polri ngepung kampung. Anggota polisi dengan senjata lengkap berduyun ngepung kampung. Kemudian juga melakukan penahanan kepada kakek nenek-nenek dan ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian melakukan penangkapan penahanan. Kemudian ada orang hilang. Semuanya akan saya terangkan saat ini bahwa Polda Jawa Tengah telah melakukan rapat untuk pra situasi pertama. Rapat dengan Pak Gubernur, Pangdam, kemudian BPSO, kemudian Kementerian PUPR, kemudian dan lain sebagainya. Kita sudah matang itu rapatnya kegiatan. Kemudian pada hari-harinya atas permintaan BPN kita melakukan tactical floor drill di sini untuk tidak terjadi kesalahan tindak dalam hal kita di lapangan. Rekan-rekan wartawan perlu saya sampaikan bahwa masuk di daerah Wadas ini tidak gampang. Ini hanya jalan setapak, satu mobil masuk. Untuk ke daerah TKP kita pakai motor itu. Kemudian dari personil yang kita kerahkan adalah 250 personil. Sudah sesuaikan kekuatan dan hakikat ancaman yang nanti timbul di sana. Di sana tidak ada ancaman. Kita hanya backup 10 tim dari BPN, saya ulangi, 10 tim BPN, di mana yang akan diukur adalah 114 hektar, 346 bidang. Gak mampu itu kalau kita jangkau. Sehingga kita perlu masing-masing tim kita bekali 20 personil untuk nempel di tim-tim BPN, karena yang diukur itu banyak. Jalan setapak ke sana. Dan itu kita bagi habis 10 tim dengan harapan kecepatan akan kita lakukan. Itu pertama. Sehingga tidak ada anggota Polda ribuan masuk kampung, tidak ada. 250. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, Polda atau Polri sebagai fasilitator, dinamisator, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan. Saya ulangi, Polda Jawa Tengah atas permintaan daripada BPN melakukan pendampingan, pengamanan, fasilitator, dan dinamisator bagi masyarakat mereka yang menerima terkait dengan proses pengukuran maupun yang belum menerima. Kita fasilitasi. Berjalannya waktu, rekan-rekan sekalian, berjalannya waktu dan kegiatan yang kita lakukan timbul di sana.
Kemudian kita melakukan ekses bagaimana melindungi hak masyarakat kita yang pengen diukur dari 346 orang. Kemudian ada 36 bidang lagi masyarakat. Setelah sempat meminta warga di Desa Wadas, Kecamatan Benar, Purworejo tidak takut terkait dengan pengukuran tanah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali buka suara. Dalam keterangannya pada Kamis 9 Februari, Ganjar meminta maaf terkait dengan konflik yang terjadi. Ganjar Pranowo mengatakan ribuan aparat yang berjaga justru benar-benar mengamankan lokasi pengukuran tambang, sehingga terjadi bentrok antara warga Desa Wadas dan polisi hingga berakhir pada penangkapan sejumlah warga. Pihaknya mengaku sudah berkomunikasi intens dengan Kapolda Jawa Tengah untuk memantau perkembangan di Purworejo. Ganjar juga menyampaikan warga Wadas yang sebelumnya ditangkap saat bentrok akan dilepaskan. Diketahui bahwa ada sebanyak 64 orang yang ditangkap dalam konflik agraria ini. Di sisi lain, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi juga telah mengklarifikasi adanya bentrok di Desa Wadas. Ahmad mengatakan keberadaan polisi sebenarnya hanya mendampingi kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh BPN. Namun ada dua kubu masyarakat yang pro dan kontra terkait pengukuran lahan yang memicu konflik tersebut. Lutfi menjelaskan bahwa jumlah personel yang diterjunkan berjumlah 250 orang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali, untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat, masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM, dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu. Putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, yakni AKP Novandi Arya, tewas dalam insiden kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat pada 7 Februari dini hari. Dalam kecelakaan itu, mobil sedan Camry yang dikendarai oleh Novandi menabrak pembatas jalan jalur Transjakarta hingga terbakar. Novandi yang kala itu bersama dengan seorang wanita bernama Fatimah tak bisa menyelamatkan diri. Warga yang ada di lokasi juga terdapat mengevakuasi tubuh keduanya lantaran pintu mobil yang terkunci otomatis. Alhasil keduanya tewas setelah mengalami luka bakar sebanyak 100%. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, diduga api berasal dari percikan api gesekan antara mobil Toyota Camry dengan separator busway. Sambodo menuturkan pihaknya telah memeriksa tempat kejadian perkara atau TKP pada Senin 7 Februari. Hasilnya diduga korban turun dari flyover Senen dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak separator busway. Dari tabrakan antara mobil dan beton, diduga menimbulkan percikan api. Polisi juga masih belum mengetahui posisi kedua korban. Penyidik masih mencari tahu apakah AKP Novandi duduk di kursi penumpang atau sopir. Pihak polisi juga masih memeriksa CCTV dan kamera etle untuk melihat posisi duduk korban. Selanjutnya, polisi akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 karena korban meninggal dunia. Novandi sendiri diketahui merupakan Kasat Polairut Polres Berau, Kalimantan Timur. Ia berada di Jakarta dalam rangka tugas belajar. Jenazah Novandi kemudian dimakamkan di TPU Jagakarsa, Jakarta Selatan secara militer. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, kendaraan sedan Toyota Camry nomor B1102 NDY itu mengalami terbakar, dan akibat kebakaran tersebut ada 2 orang korban.
Perlu kami sampaikan bahwa pada saat kejadian pada malam itu, kedua orang korban tersebut belum dapat diketahui identitasnya karena kondisinya terbakar 100%. Sehingga pada saat malam kejadian, jenazah kita kirimkan ke rumah sakit RSCM dan dalam rangka proses identifikasi identitas daripada kedua korban tersebut. Emang benar bahwa tadi malam kita mendapat kiriman jenazah dua jenazah yang masuk rumah sakit Polri Kramat Jati. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman telah buka suara terkait laporan terhadap dirinya soal dugaan penistaan agama. Dudung bahkan meminta pihak Puspomat untuk memberikan dirinya foto para pelapor. Ia mengaku ingin tahu terkait dengan sosok para pelapornya. Hal ini rupanya turut ditanggapi oleh politisi PD Perjuangan Ruhut Sitompul. Dalam akun Twitternya pada Selasa 8 Februari, Ruhut memuji sikap dari Dudung tersebut. Ruhut bahkan menuding pelapor sebagai biang kerok. Seperti diketahui sebelumnya, Dudung Abdurrahman dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP APA ke Puspomat. Pelaporan itu terkait dengan pernyataannya ketika menjadi bintang tamu di acara Bincang-Bincang di kanal YouTube. Dalam momen itu, Dudung membuat pernyataan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab. Koordinator KUHAP APA, Damai Hari Lubis, mengatakan pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI AD. Dudung juga sudah memberikan klarifikasinya soal pernyataannya tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya ketika berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa Indonesia, sebab Jenderal Dudung meyakini bahwa bahasa Indonesia juga digunakan oleh masyarakat tanah air ketika berdoa kepada Tuhan. Diakui Dudung dirinya tak masalah dengan laporan tersebut. Pengusaha sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, baru-baru ini dituding menerima proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru. Tudingan ini dilontarkan oleh ekonom Faisal Basri. Faisal mengatakan bahwa Hashim akan mendapatkan proyek pengadaan air bersih. Tudingan ini lantas dibantah oleh Hashim yang kemudian mengklaim proyek yang ia kerjakan sudah ada sebelum ditentukan lokasi Ibu Kota baru. Proyek tersebut direncanakan sejak 2016 untuk melayani kebutuhan air bersih di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Untuk semakin menegaskan bantahannya, CEO Arsari Group tersebut menyatakan tidak akan menjual lahan miliknya ke pemerintah. Hashim Joyo Hadikusumo diketahui berkiprah cukup lama sebagai pengusaha. Dirinya merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan mantan Menteri Negara Riset Indonesia Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Kakaknya, yakni Bianti Ningsih Midarawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Ia mendirikan Tirtamas Group yang menjadi induk bagi sejumlah perusahaan di bidang investasi dan bisnis. Tak hanya itu, juga ada puluhan anak usaha di bidang lain
seperti semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditur malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hashim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 850 juta dolar Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hashim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra. Ke informasi selanjutnya Tribuners, seorang pria tak berkutik ketika terpergok melakukan pencurian di kantor Bank Lampung di Mesuji pada Selasa 8 Februari. Pria tersebut tak bisa kabur lantaran kebingungan mencari jalan keluar dari dalam kantor bank. Pelaku bernama Sutiasno ditemukan sekitar pukul 7 pagi. Namun tak diketahui sejak kapan pelaku masuk ke dalam lokasi tersebut. Detik-detik penangkapan pelaku juga sempat terekam dalam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Kepala Subsektor Mesuji Ibtu Bambang P. mengungkapkan, pelaku disebut masuk dari belakang kantor melalui lubang angin WC. Pelaku kemudian menjebol teralis dan menuju mesin ATM di bank tersebut. Mesin ATM kemudian dirusak menggunakan kunci as roda mobil oleh pelaku. Bambang mengatakan pelaku lantas diamankan dibantu oleh Satpol PP Pemkab Mesuji. Pihak kepolisian juga mengamankan satu kunci as roda mobil dan sebuah ransel. Sementara itu, Kepala Cabang Bank Lampung area Simpang Pematang, Gatot Erwanto mengatakan pelaku belum sempat mengambil uang. Meski sudah merusak ATM, namun pelaku tidak mengambil uang 200 juta rupiah yang ada dalam mesin ATM tersebut. Pertama kali itu OB-nya. OB-nya ya? Iya. Si Irawan tiba dari kediamannya menuju sini, melihat kok ATM itu sudah rubuh. Nah, pelaku itu nggak di depan posisi apa posisi gitu? saat itu pelaku di dalam. Oh, di dalam. Di dalam. ATM sudah rubuh. Begitu dilihat pelaku keluar. Oh. Keluar, dia angkat tangan. Angkat tangan. Tadi dia nyerah. Nyerah. Terus posisi sudah dikepung dengan Satpol PP. Dia bingung kan, bingung mau keluar lewat mana. Udah dia nyerahkan diri sampai tiba ke polisian dari Polsubsektor. Ke sini baru ditangkap. Terus kondisi yang dirusak kan ATM tuh. Iya. Selain ATM yang rusak, apa lagi tuh yang rusak? Kalau untuk ATM tuh rusak mesinnya, nggak bisa digunakan lagi. Mesinnya nggak tapi untuk diisi di dalamnya nggak dirusak yang di dalamnya. Nggak sampai dalam. Jadi nggak ada situasi acak-acakan itu nggak ada ya? Acak-acakan kalau kemarin. Di dalam itu? Iya. Mesin itu udah dipukul pakai as roda. Yang mesin ATM. Kalau di ruang dalam kan ini masuknya lewat pintu belakang nih, menuju depan kan. Berarti dia kan masuk ke dalam nih. Rolling door aja. Jadi kayak ruangan resepsionis, terus aman ya. Seorang pedagang kopi keliling tiba-tiba melakukan penikaman kepada seorang pria yang tengah sarapan di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa 8 Februari. Bukan hanya itu, pelaku juga turut melukai pria lain yang berupaya menolong korban. Seorang korban bernama Dedi mengatakan peristiwa ini bermula ketika dirinya dan rekannya H tengah sarapan nasi uduk di pangkalan ojek.
Tak berselang lama, pelaku bernama Basori langsung menikam korban H hingga tersungkur. Seusai ditusuk, H berupaya menyelamatkan diri sambil bersimbah darah. Walaupun korban berteriak meminta tolong dan juga berlari, pelaku masih terus mengejarnya. Saat korban terjatuh, Basori kemudian melukai korban pada bagian tangan dan melempari dengan puing-puing batu. Dedi pun berusaha menyelamatkan H dengan mengambil pisau yang dipegang oleh pelaku. Namun justru dirinya yang ikut dilukai oleh pelaku bahkan dikejar. Beruntung banyak keluarga yang datang dan pelaku diamankan. Dedi dan H kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk mendapatkan pertolongan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku bahwa korban H yang memulai pertengkaran tersebut. Korban disebut mengancam akan menghancurkan gerobak pelaku. Tak hanya itu, Basori juga kesal karena korban kerap mengolok-oloknya. Puncaknya ketika Basori melihat korban berbisik pada temannya. Pelaku kini dikenakan pasal 351 KHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Saya parah sih tungguin itu. Saya jatuh juga, saya lari ke situ, lari situ, coba terus. Pelakunya. Terus bapak bisa kena tangannya, bisa kena pisau, itu gimana ceritanya? Hidungin itu. Oh, sempat gelut juga sama pelaku. Ya gitu dah, saya bukan dorong sama dia. Kemarin dia dicecernya emang Aris doang, saya bingung tuh. Oh, tapi bapak nggak ditusuk perutnya ya? Nah, Tapi itu motifnya tahu nggak apa pak? tahu. Bermula dari cekcok pasangan suami istri di Kampung Gempol Sari, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, ditemukan terkapar bersimbah darah pada Selasa 8 Februari. Dalam peristiwa ini, sang istri bernama Nemah berusia 54 tahun dinyatakan tewas setelah mengalami luka cukup parah. Sedangkan sang suami, Nain, berusia 56 tahun, saat ini masih kritis di rumah sakit. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin mengungkapkan keduanya saling serang menggunakan senjata tajam. Dalam peristiwa ini, Nain terlebih dahulu menghunus pisaunya yang biasa digunakan berdagang. Pisau tersebut kemudian direbut oleh Nemah. Bukannya berhenti, Nain kemudian mengambil golok dan keduanya saling serang hingga terluka. Polisi mengatakan peristiwa ini bermula ketika emosi Nain meluap saat dirinya terus diomeli oleh sang istri. Saat kejadian, korban disebut sempat berteriak meminta tolong. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak keduanya. Anak korban yang tak berani mendekat kemudian meminta tolong pada warga. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti berupa golok dan pisau yang digunakan oleh Pak Sutri tersebut. Akunya suaminya? Emang tadi ditanyain sama polisi, emang mengakui dia. Mengakui. Dengan motif? Nggak tahu motifnya apa, tapi dia melakukan gitu aja. Alat yang digunakan apa, Pak? Golok sama. Golok? Oh, bagian luka dari korban? Istrinya saya belum lihat. Sampai sekarang belum lihat korbannya di mana, lukanya sama. Iya. Kalau suaminya udah ketahuan. Leher. Sama di tangan. Apa suaminya sempat coba bunuh diri juga? Iya, kemungkinan begitu. Kemungkinan tahu, kita nggak tahu ya. Persisanya kita nggak tahu ya. Tahu dia mau bunuh diri, tahu dibentuk, kita nggak tahu dah. Siap. Sebelumnya udah rame-rame kan, ada tanda-tanda Pak kalau misalnya? Ada. Keseharian dari si korban? Biasa.
Seorang nenek berusia 90 tahun di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Jembatan Asoi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur, Jambi, tewas setelah dililit oleh ular piton. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 8 Februari sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kala itu korban bernama Indok Batari hendak buang air besar di jamban yang berada di Sungai Siau. Kondisi yang masih gelap membuat sekitar lokasi tampak samar. Saat masuk ke dalam jamban, tiba-tiba korban diserang oleh ular piton tersebut. Ular itu semula menggigit kaki kanan korban dan berujung membelit tubuhnya. Saat itu sang anak, yakni Indo Raja, lantas mencari sang ibu yang tak kunjung kembali. Ia pun melihat sang ibu sudah dililit ular besar. Sang anak sudah berusaha menyelamatkan korban dan menarik tangan sang ibu. Sayangnya, lilitan ular piton itu sangat kuat. Sampai akhirnya, saksi Hamzah datang dan membawa tombak bersama warga lain. Mereka berhasil membunuh ular tersebut. Saat diamankan, korban sudah dalam keadaan tak bernyawa. Seorang warga menyebut diduga ular tersebut sudah mengincar korban saat berada di kakus atau jamban di dekat sungai. Seusai kejadian, ular tersebut mati dan warga langsung mengamankannya. Sementara korban sudah dibawa ke rumah duka. Pihak kepolisian bersama BKSDA Kabupaten Tanjab Timur lantas membuat pelang atau rambu larangan di areal sekitar sungai agar kejadian serupa tak terulang kembali. Di kampak tadi korban masih dililit, Pak, ya? Iya, masih dililit, tapi setelah ditombak itu sudah mulai Melepas ya? Balik ikannya karena mau lawan yang musuh pertama ini dengan tombaknya. Itu pas dililit korban sudah meninggal, Pak? Ini itu sudah meninggal memang. Sudah meninggal, ya? Meninggal. Itu sudah tua ibunya ya? Sudah. Lilitan pertama atau penangkapan pertama pas di WC. Setelah itu turun ke air, dipindahkan sekitar ada 5 meter, 7 meter. Jalannya dipindahkan, itu untuk sementara siap-siap untuk mendalamnya karena sudah remuk-semut tulang-tulang. Berarti sempat mau dibawa ke sungai sama ular ini, Pak, ya? Memang diturunkan ke sungai, tapi sungai tangkapnya setelah mati, remuk badannya orang tua itu turunkan ke sungai untuk pindah ke tempat. Oke. Ini kali pertama, Pak, kejadian kayak gini, Pak? Iya, baru kali inilah pertama. Sebuah makam di Kompleks Pemakaman Umum di Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur dibongkar oleh orang tak dikenal pada Selasa 8 Februari dini hari. Tak hanya itu dilaporkan tali yang biasa dipakai untuk kain kafan atau tali pocong juga raib. Seorang warga bernama Agus mengungkapkan liang lahat tersebut terkubur jenazah dari Siti Kalsum, warga desa Tulangan yang meninggal pada Jumat Legi. Warga menduga bahwa pelaku pencurian tengah mendalami ilmu tertentu dengan mengambil tali pocong tersebut. Ada sebuah kepercayaan bahwa tali pocong dari orang yang meninggal pada Jumat Legi bisa memberikan kekebalan atau kesaktian. Diketahui sejak mendiang meninggal dunia dan dikebumikan pada Kamis 3 Februari sore, atau dalam kalender Jawa yakni pada Jumat Legi selalu dijaga. Penjagaan tersebut terkait dengan antisipasi adanya orang yang berbuat jahat di makam tersebut. Namun diduga pelaku terus mengincar makam hingga para penjaga lengah. Pelaku kemudian membongkar makam dan mengambil tali pocong milik Siti. Warga mulanya melihat makam Siti Kalsum sudah dalam keadaan terbongkar pada Selasa 8 Februari pagi. Setelah dicek, benar makam dalam kondisi berusak berantakan dan tidak beraturan. Juru kunci makam kemudian mengecek makam tersebut. Diduga pelaku sengaja mencuri tali pocong karena mendiang meninggal pada Jumat Legi. Seusai kejadian, tali pocong mendiang sudah diganti yang baru. Makamnya pun juga sudah diperbaiki dan dirapikan kembali seusai dibobol pencuri. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini.
Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Muasi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!